for you tonight. Tomorrow you'll be down. With my God you stay. Musik rock identik dengan perlawanan terhadap kemapanan. Namun musik rock juga memiliki paradok. Sebagai simbol lawan konformitas dan keteraturan, musik rock ini juga tetap memiliki ritme. Di dalam ritme justru ada keteraturan. Di dalam ritme ada hukum. Sebagaimana musik, hidup kita ini juga mempunyai ritme ya rockers ya. Jika kita mengenali ritme dalam hidup kita, berarti kita mengenali hukum yang mengatur hidup kita. Untuk itu kita akan bahas hukum dalam keseharian kita dalam acara Rock and Law. Tema pada episode kali ini adalah kebijakan bantuan hukum. Kita akan berbincang langsung dengan Menteri Hukum dan HAM, namun sayang sekali beliau tidak bisa hadir di studio. Namun rekan kami Ceria Fasti akan melaporkan langsung dan berbincang langsung dengan beliau di BPHN. Silakan Ceria. Terima kasih Harley Valentina. Halo pemirsa, kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lauli. Apa kabar Bapak? Selamat datang di Rock and Law. Oke, kita berbicara mengenai hukum, tentu setiap warga negara, setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan hukum dan juga berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang secara profesional. Tentu tidak semua bisa mendapatkan keadilan hukum yang sama. Nah, khususnya bagi rakyat miskin begitu Pak ya. Menurut Bapak seperti apa Pak? Baik, jadi kalau kita membaca Undang-Undang Dasar ya pasal 1 ayat 3 dikatakan di situ bahwa kita negara hukum. Ada 3 prinsip dasar dari negara hukum. 1, supremacy of law. 2 itu equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Dan 3 due process of law. Due process of law dalam menegakkan hukum harus sesuai dengan hukum. Nah, equality before the law itu adalah satu prinsip dasar dari satu negara hukum bahwa semua orang harus sama di mata hukum. Tetapi dalam kenyataan empiriknya sangat sering bahwa justru masyarakat kecil sangat sulit mendapat akses daripada perlindungan hukum. Di dalam proses peradilan yang fair, ya, fair trial, ya, setiap orang harus mempunyai akses yang sama dalam memperoleh keadilan. Maka dalam hal ini untuk mencegah seperti yang kita lihat ada nenek-nenek yang hanya mengambil coklat dihukum berat, maka ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang ada, fair trial yang ada. Maka kita memberikan negara harus menjamin itu melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jaminan itu diberikan oleh negara bahwa masyarakat miskin juga harus punya akses terhadap perlindungan hukum. Ya, jadi ini kita lakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini BPHN ya, yang bertanggung jawab untuk menjamin ketersediaan bantuan hukum kepada masyarakat kecil. Ya, ini sangat penting sekali. Ya. Lalu seperti apa Pak program bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini sendiri? Nah, kita masukkan di APBN. Nah, saat ini masih dalam proses, beberapa organisasi bantuan hukum sedang dalam proses diakreditasi. Dulunya ada sampai 300-an, sekarang juga dalam proses ya, ada 270 yang lalu juga. Sekarang ini mungkin ada 300-an dalam proses akreditasi. Jadi kita berharap di seluruh Republik, seluruh tanah air ya, bagi masyarakat, anak-anak muda ya, simpatisan rock and law ya, begini dia katanya ya, begitu ya. Supaya ikut juga ya, sebagai generasi muda ikut juga memberikan perhatian yang serius tentang ini. Kalau ada masyarakat-masyarakat yang terpinggirkan, yang tidak mendapat akses hukum, juga kiranya kita harap untuk membantunya. Supaya jangan ada lagi peradilan-peradilan yang tidak memenuhi ajas-ajas peradilan yang baik. Tidak memenuhi fair trial, prinsip-prinsip fair trial itu tadi. Bahkan sekarang Kementerian Hukum dan HAM sedang memperbaiki PP bantuan hukum ya, untuk supaya supaya orang yang salah tangkap memperoleh bantuan hukum, bantuan negara yang cukup baik ya. Oke. Kalau berbicara mengenai kualitas Pak, bagaimana Kemenkumham ini menjamin kualitas bantuan hukum kepada rakyat miskin? Jadi begini, itu sebabnya
APBN yang kita kucurkan melalui bantuan organisasi bantuan hukum itu kita verifikasi. Jangan sampai justru nanti organisasi-organisasi bantuan hukum yang kita beri kepercayaan melalui akreditasi yang kita berikan justru tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum. Ya, artinya hanya sekedar membela. Ya, untuk itu juga saya mengharap ya generasi muda bangsa yang kita berjuang untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat ini, termasuk keadilan hukumnya, ikut membantu, ikut memantau ya peradilan-peradilan yang ada di Indonesia ini. Jika seandainya menemukan ada orang-orang yang perlu bantuan hukum, datanglah ke kanwil-kanwil kita, ke kantor-kantor Kementerian Hukum dan HAM. Kita akan bantu untuk memperoleh bantuan hukum bagi mereka. Jadi sangat terbuka sekali. Sangat begitu terbuka, sangat terbuka sekali. Kita Baik. berharap akses ini ada terbuka di seluruh Indonesia. Nah, kalau berbicara mengenai usaha, tentunya banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh Kemenkumham untuk mempermudah akses-akses yang bisa diraih untuk bagi rakyat miskin untuk bisa mendapatkan bantuan hukum. Usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan, Pak? Ya, sosialisasi. Jadi ini juga kita buat melalui, kita punya website tentang bantuan hukum. Jadi ini memudahkan, bisa diakses melalui handphone, Android, laptop, iPad, dan lain-lain. Jadi masuk ke website kita, nanti search in bantuan hukum, itu akan ada. Jadi sangat mudah sebetulnya ya. Kalau mau datang ke kanwil kita ya. Jadi ini juga kita harapkan melalui media sosialisasi, dengan ini kita berharap melalui sosialisasi yang kita lakukan ini masyarakat mendapat informasi, akses tentang itu. Karena kadang-kadang ketidaktahuan ini juga menjadikan praktek-praktek peradilan kita biasalah ya menjadi tidak terlaksana dengan baik ya. Jadi dalam prinsip peradilan jaksa itu menuntut, jadi kan sepihak dia. Terdakwa itu juga punya hak untuk menyampaikan argumentasinya. Tetapi kalau masyarakat yang tidak paham hukum tidak bisa menyampaikan itu, maka perlulah seorang pengacara yang membantu dia untuk mengungkapkan fakta-fakta yang meringankan dia. Fakta-fakta yang tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh jaksa, sehingga ada fair trial gitu. Jadi itu sebabnya akses, dan ini sudah prinsip-prinsip internasional ya. Kita sudah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights. Jadi itu prinsip universal yang diakui dalam perlindungan hak asasi manusia. Oke, Ya. baik. Dan tentunya bagaimana untuk memastikan bahwa tahanan yang ada di rutan ini juga bisa mendapatkan bantuan hukum, seperti bantuan hukum gratis khususnya. Jadi staf-staf kita di sana, karena mereka adalah aparat dari Kementerian Hukum dan HAM, ya sudah diberitahu jika ada orang-orang yang memerlukan bantuan hukum di rutan, ya kita akan membantu. Ya dalam hal ini kita minta ke rutan, ya petugas-petugas lapas kita menyampaikan itu juga dan mencarikan organisasi bantuan hukum ya, dan ada baiknya barangkali ke depan beberapa organisasi bantuan hukum itu juga memberikan informasi dan melalui kanwil kita kepada petugas-petugas rutan yang ada mendaftarkannya ya, supaya mudah diakses handphone mereka ya, telepon mereka. Saya kira ini usul yang baik ya, kalau semakin mudah. Di samping seperti kita katakan melalui website bisa diketahui di mana saja organisasi bantuan hukum aja, apa saja. Misalnya di Jakarta apa saja, di Sumatera Utara apa saja, organisasi bantuan hukum apa saja, di mana itu ada kantornya. Ya, siapa kontak personnya, itu kita harus lebih mudah kita buat. Jadi sangat terbuka, jelas sekali begitu ya Pak Ya. ya. Baik, kalau kita mengikuti perkembangan zaman yang begitu modern, tentunya tidak lepas dari teknologi dan juga informasi begitu. Bagaimana dengan penggunaan teknologi informasi dari bantuan hukum ini sendiri Pak yang diberikan? Ya, kita berharap tadi itu melalui proses IT-nya itu kan. Kita punya Android, kita punya sistem di sini, website kita, ya. Jadi di mana saja kita bisa masuk akses ke website Kementerian Hukum dan HAM. Sepanjang ada sinyal internet, kita Mereka bisa mengakses begitu iya, Pak ya? aksesnya itu kita mudahkan melalui proses Android. Kementerian Hukum dan HAM sekarang betul-betul menggunakan teknologi informasi, memudahkan kita di mana peta, di mana seluruh bantuan hukum yang ada di website kita. Sehingga mudah sekali bagi orang-orang
kita harapkan melalui informasi yang terbuka ini masyarakat ya akan lebih mudah mengakses bantuan hukum dan organisasi bantuan hukum yang ada. Kalau misalnya masih belum paham benar, bisa datang ke Kanwil Jadi kita. sangat terbuka sekali dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun begitu. Ya, anytime. Sepanjang ada internetnya, anytime. Dan sekarang Kementerian Minkominfo ya dalam program membuat internet masuk sampai ke desa-desa juga adalah merupakan program pemerintah. Ya, ini akan lebih memudahkan juga. Menyebarluaskan kepada rakyat miskin juga begitu ya Pak? Indonesia termasuk pengguna Facebook, Twitter ya terbesar di dunia, salah satunya. Jadi optimis begitu bahwa Sangat dengan optimis, program mengembangkan di informasi dan juga teknologi juga akan membantu begitu ya Pak ya. Bagaimana harapan Bapak nih ke depannya untuk masalah program bantuan hukum ini? Saya berharap kita akan terus meningkatkan bantuan ini. Anggarannya kita memang masih terbatas, besarannya juga masih terbatas, dan kami akan berusaha terus membuat kemudahan-kemudahan prosedur, ya, kemudahan akses, ya. Secara bertahap kita akan menambah anggarannya nanti ke depannya, ya, supaya pengacara-pengacara bantuan hukum itu juga punya tidak merasa terugikan. Tetapi pada saat yang sama saya juga mengajak teman-teman para pembela, pengacara dari organisasi bantuan hukum yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, ya, mari tunjukkan empati juga kepada masyarakat miskin ini. Jangan melihat semata-mata karena anggarannya yang belum cukup, tetapi barangkali adalah satu pengabdian kepada bagaimana kita membantu masyarakat-masyarakat yang miskin, yang terpinggirkan, yang buta hukum, supaya mereka mendapat perlindungan hukum yang baik. Ya, itu merupakan hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia yang harus kita lindungi. Hukum begitu ya. Ya, equality before the law, prinsip dasar dari negara hukum. Baik, ya. Terima kasih Bapak Lauli atas waktunya. Terima kasih. Ya. Salam rock and law. Salam rock and law. Nah pemirsa, itu dia tadi wawancara saya bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Bapak Yasona Lauli. Kita kembali ke studio. Nah itu dia Rockers, laporan dari BPHN, Ceria Fasti yang berbincang langsung dengan Menteri Hukum dan HAM. Pastinya dengan menyaksikan obrolan tadi kita sekarang sudah tahu ya, kita ini harus mulai peduli dan membantu mereka yang pastinya layak mendapatkan bantuan hukum namun dalam keadaan miskin. Pastinya kita langsung bisa memberikan informasi seperti yang di bawah ini. Bisa langsung dihubungi dan laporkan segera jika ada tetangga ataupun kerabat yang bermasalah dengan hukum namun dalam keadaan miskin. Hidup tanpa ritme adalah fatal, sebagaimana hidup tanpa hukum adalah kehancuran. Rock and Law adalah tentang keteraturan karena hidup dengan hukum membuat hidup kita nyaman. So, keep rocking dan sampai jumpa di Rock and Law berikutnya. Bye-bye. Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do it all, you know. Come on, I want a song for you, and all the things you do. Go yellow, so that I took my time. Oh, what a thing to do. And so yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bone. So something beautiful, you know I love you so, you know